Businessman Opinion. Mitra bisnis di Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Inilah Businessman Opinion. Kami buka kembali untuk Anda berpartisipasi seperti biasa. Line telepon yang kami buka di 021 5091 8877. WhatsApp call ke 0816 924 924. Politisi Gerindra HM Mansur Herman membenarkan adanya anggota dewan yang memiliki dapur MBG, namun ia tidak memastikan berapa jumlahnya. Namun menurutnya pemilikan dapur MBG tersebut tidak akan menghambat kinerja anggota dewan karena anggota dewan itu hanya sebagai investor. Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana juga menilai kerjasama pada pemilik dapur MBG terbuka untuk semua pihak, termasuk anggota DPR. Apa komentar Anda mengenai bisnis dapur MBG yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini? Ya, komentar saya sih ke anggota DPR ini kurang puas dengan gajinya, dengan kekayaannya. Jadi dia mencari cuan yang lain. Jadi cari-cari kangtau lah dia. Repot orang kayak gini. Jadi dia nggak puas dengan gaji anggota DPR yang begitu banyak itu. Jadi dia mencari cuan lagi buat cari tambahan. Nah, ini kan anggota DPR kayak gini gimana ini? Gimana fokus dia menjadi negarawan? Ya itu aja. Jadi semua itu acak adul semua. Seperti KPU mau merahasiakan ijazah segala macam. Itu sebetulnya ijazah itu sebetulnya dokumen negara. Kan ada undang-undang keterbukaan informasi. Itu untung dibatalkan sama KPU. Kalau enggak, kita kucing dalam karung. Konoha semua jadinya. Udah susah nih, Pak Prabowo ini ditikung-tikung terus nih. Tolong Pak Prabowo mengingatkan bawahannya itu. Karena Pak Prabowo itu presiden. Jadi jangan ditikung-tikung seperti ini. Ini berbahaya ini. Semuanya pengen main sendiri-sendiri. Kayaknya kalau kayak gitu bisa aja kemungkinan ya. Tapi kan saya nggak ada bukti atau apa. Karena kan banyak kasus ratusan, bukan 1-2 loh, orang yang keracunan, bahkan ada belatung lah, nah itu cuma setipis kertas lah ya, potongan-potongan sayurnya. Tapi seakan-akan kok nggak ada, biasanya maksudnya kan DPR itu mewakili kita kan, ya kan? Tapi nggak ada tuh yang nggak ada kedengarannya. Jadi kayaknya itu berlangsung terus. Jadi mungkin aja karena mereka juga ada investasi di situ kan. Nah mungkin mereka nyari kesalahan diri sendiri gitu. kan dapat cuannya di situ. Kemungkinan kan saya nggak tahu. Gitu. Soalnya kayaknya dibiarin aja gitu loh anak-anak. Bahkan dibilang katanya mereka nggak terbiasa. Makanya sakit perut. Ya kan. Makanya kalau kayak gini mereka ada fungsi controllingnya mereka nggak maksimal gitu dan bisa jadi kecenderungan untuk ya ini nggak ada pengawasan dan ya kayak begini amburadul semua gini baru MBG belum apa yang lain-lain apa saya takutnya jadi sia-sia gitu loh. Tujuannya nggak tercapai, makanan bergizi nggak tercapai, ataupun proyek lain tujuannya apalah yang bagus-bagus nggak tercapai, buang-buang duit aja, rakyat nggak dapat manfaat seperti yang mereka janjikan gitu loh. Nah, berarti kan itu uang rakyat sia-sia gitu, hilang tapi gitu mereka saja. dapat nggak tercapai, mereka dapat untung. Kan nggak boleh dong. Soalnya kita nggak mau mereka usaha atau apa, tujuannya tercapai nggak tercapai kan berarti ada masalah gitu. Nah mereka kan wakil kita harusnya mencari dong apa penyebabnya. Masa kita lagi harus yang ini kerja, mereka jadi kerja lain gitu aja Mas Anto. Jadi makan bergizi gratis itu sebenarnya
gimana ya, lebih cocok itu kayak di negara maju ya. Kenapa? Karena mereka itu udah dikelola dengan benar. Kita ini sebenarnya kita tinggal cari contoh aja pengelolaan sumber daya yang pengelolaan program ini yang baik itu seperti apa. Tapi nggak contek gitu loh. Seperti di China kan Pak Anto ya, mereka kan itu kan disediakan oleh ibu-ibu para orang tua tersebut. Itu loh. Jadi sekarang ini kita ini dengan kondisi geografis kita, terus dengan kondisi mungkin di suatu daerah keunggulannya berbeda-beda. Bahan pokoknya ini jadi akan gitu. Ya aji mumpung aja kalau saya bilang ya, ikut-ikutan negara maju, sedangkan APBN kita minus sampai tarik pajak tinggi-tinggi untuk apa program tersebut ya, ujung-ujungnya ya dikorupsi sana sini gitu. Jadi ini program ini sebenarnya bagus, cuman negara kita belum siap Pak pengimplementasi tersebut itu aja gitu loh. Jadi nggak cocok buat negara kita yang geografisnya itu kepulauan. Ya, jadi ya kita saya ya seorang ibu juga ya, punya anak juga ya. Jadi ya masing-masing kita lah pasti kalau dengar berita ya untuk kita rawat anak kita jaga gitu ya, makanannya jadi jangan jajan sembarangan ya kan ya. Jajannya ini di rumah sudah kita protek juga, tapi kok masih ada kasus yang sampai keracunan apapun itu ya. Mungkin dari sekian ribu ya hanya ya bukan hanya ya, tapi kan itu buat orang tua khawatir. Itu yang pertama Bung Anto. Yang kedua, apapun alasannya ya, ini kan infonya kan dari Kang Heru Kang Eman ya, dari Gerindra ya. Apapun alasannya nggak ada pembenaran Bung Anto kalau ya legislatif itu ikut berbisnis gitu loh. Kan ada aturan mainnya sebetulnya, sudah ada payung hukumnya ya kan. Kalau begitu memang ada konflik kepentingan pasti gitu loh. Jadi fungsi job desk mereka kan sebetulnya untuk kontroli ya, untuk pengawasan, untuk pembuatan undang-undang. Jadi kok jadi apa ya Bung Anto, jadi kesannya serakah ya, termasuk rangkap jabatan gitu loh. Sebetulnya mereka yang buat undang-undang, mereka yang langgar. Jadi kalau perlu itu disebutkan siapa saja nama-namanya ya Bung Anto ya. Terutama ada tuh yang di Kabupaten Kuningan kalau nggak salah ya, sampai puluhan. Itu nama-namanya siapa, A, B, C, D ya, yang istilahnya apa ya Bung Anto, mereka tuh kalau memang sudah menjadi pelayan rakyat ya, mereka fokus saja gitu loh. Jangan jadi dilepaskan lah itu semua ya, entah itu mereka punya perusahaan, entah itu mereka berbisnis. Kalau mereka mau fokus bisnis, keluar dari DPR, DPRD, keluar dari eksekutif. Nah kalau rangkap jabatan begini ya Bung Anto, itu serangannya bukan main ya. Jadi sebetulnya tujuannya baik, saya paham, karena di negara maju ini memang sudah diberlakukan. Tapi bedanya apa? Kualitas SDM di sana jauh lebih unggul ya. Untuk implementasinya tadi ya Mbak, saya sepakat tadi dengan Bapak sebelumnya ya. Kenapa tidak difokuskan saja? Ini anggarannya kan aduhai sekali ya, dari 71T nanti ke depannya 335T. Itu duit bukan duit Bapak, kan saya berkali-kali katakan Bung Anto, APBN itu hati-hati, bukan duit mbahmu, bapakmu gitu ya Bung Anto ya. Jadi kalau perlu diprioritaskan saja yang mungkin masuk data tunggal sosial ekonomi nasional ya, yang mungkin bapak ibunya masih korban PHK ya, atau yang di daerah 3T terluar. Jadi anggarannya tidak bengkak seperti itu ya. Jadi kalau perlu ya, kalau diberi cash tunai itu saya sepakat
perusahaan ini, tapi ya itu tadi mereka nggak kebagian jatah ini Bung Anto, ya. Jadi ditunjuklah misalnya sekolahnya benar-benar prioritas, diberikan dana operasional sekolah, biar emaknya itu yang masak, ya kan? Jadi memang yang tujuannya pemerataan untuk UMKM kita semakin meningkat. Ini kita sebetulnya tiang ekonomi itu dari UMKM loh Bung Anto, 60%. Ya, jadi bagaimana bisa UMKM bisa bertambah ya, bisa bertumbuh gitu. Jadi di circle-nya kalau anak saya bilang yang 4L, 4 lu lagi gitu loh. Jadi kedepannya ya perlu lah ya Bung Anto ya, ini jangan sampai mereka raih gede gitu maka tembok, jadi urat malunya udah putus gitu loh. Saya nggak tahu. Jadi apapun alasannya rangkap jabatan ya itu tidak dibenarkan. Kalau mereka mau berbisnis, keluarlah mereka itu dari penerima APBN ya, keluar. Kalau memang fokus bisnis investor gitu, tapi jangan duduk di eksekutif atau legislatif, itu fair namanya ya. Kalau mereka sudah duduk terima gaji dari APBN, APBD, itu mereka sudah bebas mengatur, sudah bebas dari urusan bisnisnya segala macam. Bagaimana keadilan sosial bisa merata ya kalau seperti ini ya. Jadi ya keadilan sosial hanya muter-muter di mereka saja gitu loh. Jangan sampai ya ini seperti bom waktu nanti ya, seperti kasus di Nepal gitu ya, people power yang bergerak. Jadi ini hati-hati. Jadi apalagi ini anggaran besar ya Bung Anto. Jadi kalau saran saya, kalau memang nanti penerima manfaatnya itu dipersempit ya, di skala prioritas lah, skala prioritas itu anggaran lebih efisien. Kalau perlu makanan mereka juga menu NBG itu lebih efisien lagi. Ya, saya kira mendengar berita ini sangat rawan dengan benturan kepentingan, justru mengurangi tingkat persaingan dan tidak memberikan kesempatan kepada warga negara lainnya untuk ikut andil dalam MBG ini. Gitu. Oke. Ya, ini program dari awal dianggarkan 70-an T, kemudian mau digelembungkan sampai 335 T. Ya. Nah, kemudian sampai mengambil bagian atau anggaran dari pendidikan. Dianggap supaya bagian dari pemberian makanan itu adalah bagian dari pendidikan. Oke, itu kita nggak usah persoalkan itulah ya. Yang penting ya sekarang kita melihat bahwa anggota DPR yang di gedung kura-kura itu ya, nah itu sampai berbisnis ya. Kita tahu mereka memang semua adalah backgroundnya mungkin adalah pengusaha atau orang-orang kaya yang sudah banyak duitnya dan melihat peluang ya. Nah, tetapi yang menjadi mungkin jeritan dari rakyat kita ya adalah gimana peraturan itu nanti bisa dibuat-buat. Contoh dari awal dibilang bahwa program ini akan memperdayakan UKM. Ya, contoh adalah ompreng. Omprengnya itu harus buatan dalam negeri. Nah, awalnya ngomongnya buatan dalam negeri. Nah, terus terang dari teman-teman kita ada yang sampai mendapat order untuk dibikin ompreng ini. Harus dibuka cetakannya, harus dimodalin dulu dan lain sebagainya. Tetapi karena belum mencapai hasil yang bagus, nah itu langsung dipotong kompas. Impor dimasukin langsung dari Tiongkok. Nah, kenapa? Karena yang di Tiongkok itu kan sudah mass production. Sedangkan yang mereka ngakalin lagi gimana? Dari ompreng itu langsung dicetak dengan kualitasnya yang rendah, kemudian langsung dicetak SUS 304 dengan standar stainless yang seolah-olah yang paling tinggi 304.
sedangkan itu yang stainlessnya mungkin 301 atau yang di bawah grade itu. Nah, jadi bisnis ini boleh dikatakan itu langsung diimpor bulat-bulat dari Tiongkok. Nah, dan tidak ada yang mempermasalahkan itu. Karena apa? Karena ya anggota-anggota dewan ini yang bermain yang sebagai penyandang dari perusahaan-perusahaan itu. Iya. Jadi benar-benar sungguh kita melihat bahwa miris. Bukan tidak ada konflik of interest, tidak ada konflik of kepentingan, bukan, sangat berkaitan. Karena mereka sebagai anggota DPR kehilangan fungsi untuk mengawasi eksekutif. Apa gunanya? Ya, seorang pengawas tetapi tidak mengawasi gitu ya. Benar. Iya, sebagai pengawas tapi pemain. Gimana? Aduh, ya itulah dia. Makanya jangan asal bunyi bahwa tidak ada konflik of interest untuk bisnis mereka. Nonsense gitu loh. Sungguh kita sangat miris gitu. Ya. Anggota dewan. Buat apa tadi? MBG. Menurut saya boleh dong bagi dong. Asal tidak melanggar undang-undang. Saya dulu ditawarin bikin gitu. Itu model ini peresmani. Lebih daripada di bawah kasur atau di bawah bambu. Pasti aja ke situ. Dan bukan operator. Operatornya diserang ke UMKM dan UMKM itu. Ada tawaran yang dilakukan MBG dan pertama modalnya besar, kedua aku baru pakai yen ono duitnya. Biar aja lah, kedua daripada macam-macam dia jaring bina beredar di bawah lah, biar aku merasakan. Karena apa? UMKM kan agin kredit utama tuh. Iya. Itu yang sangat kredit daerah kita. Jadi mudah-mudahan nih uangnya beredar biar UMKM merasakan. Iya. Saya udah lama ya nggak ini ya. Iya. Soalnya saya sudah ini udah bosan. Bicarain pemerintah. Oh gitu. Apa udah jadi bagian dari pemerintah? Saya udah ini. Jadi gini. Singkatnya. Kalau dibilang mereka jadi investor, itu menurut saya bukan tempatnya. Karena kalau saya pribadi menduga, itu seperti adanya money laundry. Itu. Jadi harusnya pemerintah itu tegas. Tidak boleh ikut campur para DPR atau pegawai negeri sipil atau pejabat pemerintah itu tidak boleh menjadi investor di MBG. Ya, karena itu nggak fair, nggak fair. Dan itu juga istilahnya masa sih uang rakyat dipermainkan di MBG, gitu loh. Jadi menurut saya itu tolong di stop. Oke. Ya, itu satu. Yang kedua, juga kan Pak Prabowo juga sudah diwanti-wanti, istilahnya sudah diperingatkan. Bahwa MBG itu juga lebih baik di stop. Tuh. Yang poin ketiga, rakyat itu harus kritik keras dan kencang. Kalau hanya istilahnya cuma berbisik-bisik aja, yang ada itu cuma setan lewat doang. Cuma setan yang dengerin atau kuntilanak yang dengerin. Gitu kan? Jadi dianggap angin lalu, gitu kan? Jadi ini tuh kenapa sangat penting ini ada hubungannya dengan rakyat. Ya karena ini pakai uang rakyat. Pertama itu, yang kedua kan ini juga kita sudah melihat
kasus-kasus MBJS itu seperti apa. Ada yang keracunan, terus ada yang juga dapurnya kebakaran, dan pokoknya terus apa makanannya itu bau, bener nggak? Iya, ada kasus-kasus Terus itu ada ya. terus ada makanan yang nggak lengkap, nggak puas, istilahnya ayamnya cuma ayamnya cuma seberapa. Nah itu kan sangat istilahnya yang tadi saya bilang, dugaan money laundry ini bisa terjadi di situ. Iya. Dan itu pemerintah harus tegas. Masa sih sekarang kalau memang pemerintah nggak bisa, masa harus rakyat yang harus turun tangan? Aduh, jangan loh. Ya, toh? Masa harus rakyat yang turun tangan? Apalagi DPR nih sudah ingkar janji nih, gitu kan? Mana nih 17 plus 8 nih mana nih? Iya. Ayo. Kalau memang ini DPR ini mau istilahnya masih mau dipertahankan, ya toh? Buktikan kepada rakyat. Tapi bukti kimia itu jangan pura-pura, jangan sok-sok alim, jangan sok-sok peduli dengan rakyat. Nanti ya makanya harus bertobat. Kalau nggak mau bertobat, apa rakyat yang harus nobatin nih? Apa rakyat nih yang harus turun nih? Gitu kan? Apa mau seperti Nepal nih? Aduh, jangan. Enggak, ini mungkin bisa terjadi. Oke. Om. Iya, betul. Bisa terjadi. Saya bukannya bilang apa, tapi ini bisa terjadi karena rakyat udah bosan, udah jenuh, udah muak. Oke. Betul, nggak gampang, betul. Dan jangan lupa kita hidup setelah kita ada generasi-generasi kita, dan setiap yang kita upayakan tuh tidak melulu untuk kita. Yang kita upayakan, yang kita perjuangkan itu akan berdampak ke semua orang. Yang bermain aman itu hanya tinggal tunggu waktu. Tunggu waktu dia akan merasakan dampak dari kezaliman yang sedang berlangsung. Bu, kalau bermain aman nih Bu, saya punya cafe resto yang kerja di saya untuk kuliner F&B aja ada 60 orang. Dan saya sekarang sedang sama BUMN tersebar di NTB dan NTB itu ada 120 orang yang bergantung hidup dengan saya. Kalau saya mau main aman, saya banyak keluarga yang sedang bergantung dengan saya. Kalau saya nggak berani menyuarakan, saya mau ngapain juga. Saya sedang dengan BUMN, tapi BUMN hari ini menurut apa yang saya bilang, saya harus begitu kalau pola main. Saya nggak mau menurut apa kata mereka. Yang pernah saya bilang ada PT di tengah yang mau coba cari keuntungan, nggak ada masalah, tapi point by us. Jadi itu tadi saya bilang, siapapun kita hari ini, artinya kalau sudah saya bilang siapapun kita, pastinya orang-orang yang sedang punya kapasitas, yang sedang orang itu yang tadi pers contohnya, advokat yang sedang dia punya profesi advokat, dia tinggal di mana, dia kerja di mana, tolong sekarang yang dia tinggal di mana, dia melakukan upaya-upaya pendampingan ketika ada yang merasa dizolimi, bisa berdampingan advokat. Jadi kalau mau main aman, silakan aja mau main aman. Saya menyuarakan ini untuk orang-orang yang kemarin habis tempur. Kalau misalnya, saya rasa hari ini banyak yang sepakat dengan saya. Ketidakadilan sistem, akhirnya people power bergerak. Saya bilang tadi, kalau saya mau main aman, saya secure Bu. Di usia sekarang saya nggak perlu ngapa-ngapain, saya secure. Tapi orang-orang saya yang bekerja dengan saya bagaimana? Dan untuk di daerah, saya di daerah Bu, saya ada di Caringin. Saya untuk bayar satu rumah makan saya bayar PB1 20 juta Bu, 20 juta untuk PB1. Jadi saya nggak main-main. Yang saya sampaikan ini bukan saya cuman mau hello, tapi saya juga bayar apa yang jadi kewajiban kami Bu. Jadi kalau untuk bicara mengkomentari, ya saya hargailah itu. Tapi jangan mematahkan apa yang disuarakan. Saya tanya Pak BPM setiap hari coba mengambil tema-tema untuk apa? Memain aman kan enggak? Pak BPM juga coba berusaha di situ untuk menyuarakan. Enggak main aman. Ya, dan kita transparan. Harusnya paham dong. Dan saya setiap hari melakukan ini, kita kontribusi semua untuk mendengarkan, menyampaikan. Dapat apa emangnya? Kalau nggak punya empati untuk perbaikan Bu, kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Saya rasa itu. Kalau masalah saya bilang siapa ya? Ini kalau saya bilang serakah sih kayaknya terlalu kasar Jeng ya. Untuk kalau saya bilang permainan kong-kalingkong aja sih ya, biar gampangnya kan udah jelas kan. Kan pemerintah bilang syaratnya itu harus mempunyai apa?
kapasitas masak 3.000 porsi ya kalau misalnya 3.000. Iya 3.000 minimal 3.000 porsi. Oke. Untuk kita sudah tahu bahwa kalau yang bangsanya UMKM kecil kan nggak bakal bisa memenuhi syarat yang pemerintah. Ya makanya pemerintah bikin syarat seperti itu supaya dalam tanda kutip anak buahnya entah itu menteri, anggota dewan, anggota apalah segala macam itu bisa bikin dapur sendiri agar bisa mengakomodir uang yang ada di MBG itu, Jang. Karena apa itu terlalu mahal sih saya bilang gitu. Kalau nggak salah sih harganya 15.000 ya. 15.000 itu mohon maaf ya. Kalau misalnya pemerintah yang mau adil berdaya UMKM, misalnya kita taruhlah di sebuah sekolah di kota A gitu, Jang ya. Di situ kan banyak tuh yang namanya ada warteg, ada warung padang, ada apalah pokoknya makanan-makanan kecil segala macam. Itu kan bisa tuh dirangkul, mereka dikasih jatah nih, misalnya satu warung nih bikin 500 porsi atau 300 porsi. Nah kalau ada 10 warung kan mencukupi tuh, namanya 3.000 porsi kan pasti tercukupi lah. Mas, jadi, tunggu Mas, enggak 15.000, enggak 15.000. Berapa itu, Jang? 10.000 aja di-cut yayasan 2.000 masuk ke vendor 4.500 per portion. Jadi saya salah ya, 4.500 ternyata ya. Dengan harga segitu ya paling enggak kalau sekelas warteg kan masih bisa lah ngasih makan nasi 4.500 emang bisa ya, masih bisa di warteg ya. Masih bisa aja 4.500 asalkan wartegnya bekerja sama dengan pemerintah. Kan misalnya warteg dia jual satu porsi 10.000 ya, kalau dia bisa menyiapkan minimal 100 porsi kan harganya bisa di jadi main quantity ya, main quantity ya. Dan jumlah partai besar, jadi keuntungannya ya walaupun nggak begitu banyak tapi kan dia tetap laku gitu, jadi bisa membantu rakyat kecil, masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Nah kalau kayak gitu kan jadi orang-orang juga nggak akan naruh curiga ke pemerintah, nggak akan berteriak kanan kiri karena karena terbukti bahwa yang di laksana pemerintah memang terbukti untuk membantu rakyat kecil gitu. Plus ini kan jadi orang berspekulasi bahwa ini semua permainannya pemerintah pusat gitu. Jadi emang sebaiknya sih yang kayak gitu udahlah, kalau dihapus sih enggak ya, namanya sama-sama cari rezeki, sama-sama cari makan, cuma paling enggak dihindarilah yang hal seperti itu, atau enggak dipermudah syaratnya, jangan 3.000 porsi dalam sekali sajian, mungkin bisa 1.000 atau berapa gitu loh. Ya moga-moga pas FM ini ada yang berkontribusi atau bisa menyampaikan ke kuping pemerintah gitu. Amin. MBG ini agak rumit ya, Nen. Nggak segampang apa yang kita bayangkan, kayak seperti Pak Ukluk tadi bilang, kita semua bersuara. Karena faktanya kan kebetulan aku juga banyak sekolah yang anak-anaknya itu tahu lah bahwa dapat MBG itu udah ayamnya udah keras, udah tapi ketika kita ini dia kan memang nggak boleh diviralkan, Nen. Nah sementara di negara kita ini kalau nggak viral yang nggak ya, no viral no justice kan gitu. Sementara guru juga mengingatkan itu, kalau kita lancang anak kita akan kena gitu loh. Itu rumitnya, jadi nggak segampang oh ini begini, ayo bersuara, ayo kita, nggak segampang itu. Masyarakat kecil yang apalagi kita ibaratnya sekolah negeri butuh memang nggak berbiaya ibaratnya kan. Kalau dikeluarkan dari situ mereka mau kemana? Gitu loh. Jadi efek dominonya besar. Sungguhnya kelihatannya kecil, MBG ini besar. Semua dibungkam. Banyak kok ada orang tua itu yang harus membawa nambahin lauk membawa dari rumah itu bawa bekal seperti sambal atau apalah karena nggak ada rasa. Gitu loh. Nggak ada rasa misalnya. Jadi seperti menteri yang bilang oh berarti belum cocok makan gizi ya, terserah Anda lah ya. Di mana ada orang belum cocok makan makanan enak kan apa ya ada gitu ya. Nah, itu memang gizi food misalnya ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih mending ke roti misalnya atau apa, itu pun harus dilihat kadaluarsanya gitu, jangan asal berjamur juga dikasih susu misalnya. Jadi nggak segampang Pak yang tadi bilang. Iya emang idealnya seperti itu, bersuara kalau ada misalnya hal yang nggak semestinya, tapi nggak gampang, kita akan kena gitu, kita yang akan kena. Apalagi kita selalu bilang oh harus bisa membuktikan. Maksud saya kalau ada laporan jangan rakyat suruh membuktikan, yang punya instrumen itu Anda. Cari tahu gitu loh, turun ke bawah gitu. Jangan rakyat suruh membuktikan, ya susah. Masa kita harus memotret nanti kita kirim, kita lagi yang ditangkap, pencemaran lah. Kan gitu. Jadi
masih sulit ya reformasi demokrasi yang kita harapkan semakin berkembang, semakin pembukaman yang terjadi gitu. Jadi semburuk apapun MBG nggak bisa dilaporkan, Nen, nggak bisa, nggak berani gitu. Resikonya anak kita dikeluarin dari situ, karena gurunya juga kan takut. Ya karena kan? ada penalti gitu ya kalau misalnya tidak sesuatu ya. ASN itu kan semua mengejar karena itu zona nyaman kan. Ya kalau udah di situ nanti dia kan nggak mau juga, baik Kepseknya ataupun gurunya saling melindungi gitu. Jadi saya khawatirkan adalah kalau sampai ada yang lolos, ada yang lewat, maaf amit-amit sih jangan sampai terjadi. Kalau sampai kan keracunan. Tapi ya itu bagaimana dengan ratusan yang keracunan, apakah nggak melek gitu? Nggak ngelihat kasus seperti ini? Khusus di mau penalti apa lagi yang dibutuhkan dengan keracunan yang itu fakta? Sekarang logikanya ginilah, satu dapur 3.000 porsi, Nen, masak dari jam 1 malam. Bagaimana pengawasannya? Itu kita logikanya nggak ketemu sih menurut saya emang. Apalagi dengan dana cuma 4.500. Iya kan? Mau dikemanakan? Mau dibilang gizi dari mana? Tapi ya itu, kalau terjadi ada korban, khawatirnya digeruduk lagi DPR, digeruduk lagi istana. Chaos lagi, gitu loh. Itu sih sebetulnya yang harus dievaluasi, gitu. Jadi saya sih berharap dari atasnya, jangan kita minta bukti dari bawah, nggak akan pernah berani, nggak akan, Nen. Makasih. Betulnya memberikan kita buat introspeksi di kanan kiri kita, belakang kita ini ada apa. Dan sebetulnya teman-teman pers yang ada di daerah itu yang diwawancara bukan hanya pihak yang ada yang sedang melakukan hal yang menjadi tanggung jawabnya, tapi yang diberikan manfaat, yang menerima manfaat juga perlu diwawancara. Teman-teman di pers di lapangan tuh harus menjadi jendela buat kita. Buka aja yang harus kebuka, jangan diajak ngopi terus dapat amplop yang bagus-bagus. Akhirnya ini yang akhirnya masyarakat luas nggak banyak tahu ada apa di bawah sana. Siapa-siapa orang-orang yang betul-betul memberikan keputusan buat banyak penerima manfaat. Orang-orang yang bukan di tempatnya, bapak-bapak. Itu yang akhirnya korban-korban anak-anak kita. Itu akhirnya kenapa ada bapak-bapak kita yang harusnya menjadi kontrol pengawasan justru malah jadi biong. Karena kalian ini nggak cuman juga cari makan di bawah. Itu kenapa ini si pemangku kepentingan di wilayah tuh menjadi bos-bos kecil, ketika ada siapa yang masuk harus lewat dia. Karena merasanya aman, merasanya punya pengawalan untuk kepentingan di 5 tahun ke depan. Teman-teman nggak sadar ketika teman-teman diamankan untuk ada yang dibawa pulang, itu teman-teman sudah mengorbankan banyak orang. Kalau teman-teman pers terbuka melihat apa adanya, jadi nggak perlu lagi kan kontrol yang fix, yang harian itu kita bisa lihat, bisa dengar, bisa ikut monitor. Nggak perlu ada KPK masuk, nggak perlu ada kejadian, nggak perlu ada korban dulu, nggak perlu ada sampai itu dewan kena jantung karena kebanyakan makan steak enak gitu kan, kebanyakan duit. Jadi tema yang diangkat ini sebetulnya memberikan kita dorongan buat peduli, apapun kita lah, buat lebih peduli. Ada di depan mata, ayo bersuara, berani bersuara, berani melakukan hal, berani. Ada lembaga-lembaga, ada badan-badan yang saya rasa masih cukup punya kapasitas untuk menerima, mendengarkan. Kalau emang ini nggak bisa, ya sudah turun lagi, bos. Kita bakar-bakar lagi deh terpaksa. Ini kan berulang kita bahas pas FM. Berulang. Kemarin saya juga ngajak yuk kita ke kelurahan yuk. Karena kementerian hari ini mengucurkan 200 itu buat platform plat merah. Itu kan memang untuk program-program penyerapan dari prioritas ini. Salah satunya inilah. Dan saya lucu, ada 2 pegawai di setiap dapur itu kan sebetulnya mereka jadi QC aja, quality control, bahwa ini makanan untuk masalah pengirimannya, masalah quality-nya ini gimana. Mereka bullshit semua, hantu belau semua. Jadi kalau udah hantu belau mau dilawan pakai apa? Pakai ngomong, pakai apa? Nggak dengar, nggak tahu, bakar udah. Aduh, saya dengar berita-berita MBG ini banyak keracunan anak-anak kita, ini kan kaget. Ya kita hitung-hitungan bodoh aja lah, Mbak. Buka suatu tempat untuk menyiapkan MBG, itu biayanya aja sudah nggak kehitung, Mbak. Tenaga manusianya juga nggak kehitung. Anggaran cuma berapa? Satu anak itu diberikan 15.000 atau 10.000. Nggak masuk akal. Ya inilah jadinya.
Kalau mau kan kembali lagi, dikasihkan saja ke orang tua. Nanti laporan sebulan sekali atau seminggu sekali. Itu yang efektif. Nah ini, saya ini di sekolah anak saya nih Mbak ya, yang kecil. Ini lagi ada MBG nih Mbak. Saya suruh ibunya monitor. Foto, saya bilang anak saya, kalau misalnya nggak suka, jangan dimakan. Kalau senang, suka, makan. Kalau tidak suka, bau, jangan dimakan. Ambil saja buahnya atau susunya. Udah, begitu saja. Anak saya juga paham juga, ngerti juga mereka yang kecil ini. Jadi kita karena disajikan berita-berita kayak gitu, ya gimana? Mereka semuanya kan mau nyari keuntungan juga, Mbak. Dari atas turun sekian, jatuh ke bawah mungkin 5.000 kali. Sekarang keuntungannya jadi udah diperas-peras semuanya, ampasnya lah anak-anak kita ini dapatnya. Jadi timbullah banyak keracunan-keracunan. Ada lembaga gizi kita dibentuk, gajinya juga mereka turun. Nggak, kalau mereka monitor langsung nggak apa-apa. Ada sebelahnya Pak Prabowo jalan-jalan, ngapain nggak ngomong mau ngasih makan? Nggak ada manfaatnya. Yang kayak jalan-jalan mengontrol pejabat-pejabat kita ini. Kecuali ada solusi, ngasih solusi, ngasih manfaat. Nggak apa-apa, mereka jalan-jalan itu kan anggaran biaya negara juga. Yang mereka pejabat-pejabat ini keliling-keliling. Apalagi wakilnya presiden kita ini. Mereka keliling-keliling begitu saja, nggak tahu tujuannya, motivasinya apa. Jadi saya bilang, coba tolong dikaji lagi. Ini ke depan ini anak-anak kita ini bukannya dapat gizi yang baik nantinya. Mereka akan, jadi disediakan makan berpikir 2 kali lagi. Sebenarnya ditangani dengan benar, nggak seburuk ini ya. Karena nih di lapangan sendiri itu penanganannya ya satu, memang dari para pejabat itu mentalnya udah maaf ya kere banget, apa-apa dipotongi, disunatin gitu ya. Dia nggak mikir ya, itu budget udah kecil, udah gitu ada juga yang istilahnya tega-tega banget itu nyunat gitu kan. Nah jujur aja, apalagi yang sempat menteri yang bilang kalau ada yang keracunan tuh karena belum terbiasa makan MBG mungkin kayak gitu ya. Nah ya itu menunjukkan lucu banget ya Pak, keracunan belum terbiasa makan MBG. MBG. Nah itu karena ini dia, kalau saya deket sama menteri itu saya bilang gini, Pak udah biasa makan sandal belum Pak, saya bilang gitu. Nggak bakal keracunan sih kalau makan sandal. Paling pamit. Mau disandalin belum mulutnya dia, belum pernah disandalin sama mahasiswa sama yang ini. Nah terus gini, apa namanya, saya sendiri Mbak Nena kalau umpama punya anak ya, dikasih MBG saya buang tuh. Saya nggak percaya sama sekali kualitas masakan yang mereka sajikan itu, apalagi dengan banyaknya berita-berita yang seperti itu real, bukan hoax. Tapi benar-benar, nah untung saja lah anak saya nggak dapat jatah MBG gitu, untung aja. Nggak dapat jatah MBG-nya untung saya. Malah untung ya Pak. Aku sih nggak untung, nggak jadi ikutan Pak. Dapat MBG saya untung itu. Di Al-Azhar juga ada tuh MBG, juga ada. Ya, saya bingung. Ya, kan mereka harusnya lihat dong, kemarin kan demo rusuh, mereka ambil, berarti kan banyak orang yang bahkan fotonya keluarganya pun diambil gitu. Bayangkan, istilahnya mungkin bisa dijual untuk buat makan katanya gitu. Mau disantetin foto keluarga. Iya. Makanya saya juga bingung gitu, apapun diambil berarti kan orang benar-benar mungkin saking gedeknya ya, perlu duit banget ya. Jadi apapun disikat gitu loh. Jadi maksud saya, ya ini kan udah cerminan bahwa rakyat itu masih banyak yang miskin gitu loh. Dan sekarang mereka itu seakan-akan berbuat baik, mau kasih makan gratis, tapi kualitasnya juga banyak yang keracunan.
Masa nggak tahu gitu loh. Dan saya takutnya ntar yang disalahin vendornya atau siapanya. Biasa kan gitu. Iya. Ntar kalau nggak antek asing gitu kan yang salah. Coba kalau vendor Pak Teddy, 4.500 yang saya bilang tadi ya, itu kan sudah banyak beredar yang masuk ke dia. Itu hitungan akal itu nggak masuk sama sekali. Belum biaya karyawan, belum belanjanya, belum potential loss-nya, belumnya tuh banyak banget. Iya, makanya kan dipilih itu yang misalnya sayur-sayur udah mau busuk lah, atau telur yang udah ada retak lah. Itu kan yang murah-murah gitu loh. Jadi yang bisa masuk ya makanan-makanan yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang keracunan ya wajar. Cuman kan saya merasa gitu, beritanya bukannya sekali dua kali, kan bisa aja ada kesalahan ya. Namanya itu misalnya ada kesalahan. Tapi kalau udah terlalu sering dan kualitas makanan seperti itu, berarti kan ada yang salah. Dan kenapa, dan ada di mana-mana gitu loh yang bahas. Masa mereka nggak dengar, nggak tahu. Itu masalahnya. Jadi istilahnya apa, tetap dibiarin karena biar yang penting cuan gitu loh. Nah, kan makanya mereka itu nggak tahu mewakili siapa. Banyak banget kalau misalnya ditanya-tanya gitu, ngelesnya jago banget, yang disalahin orang lain terus. Jadi maksud saya kalau gini ini kayak bom waktu kedua gitu loh. Berarti kan dia nggak mengawasi gitu loh programnya sendiri. Berarti kan emang kalau dibilang PR-nya udah minus nilainya gitu loh. Oke. Jadi ntar kalau mau next dia bilang, oh saya sudah bikin program ini loh. Program apaan Pak? Membikin mereka sendiri jadi jelek gitu loh. Betul ya, sangat mengiriskan hati kita ya, pasti bahasanya ini sungguh. Ya itulah sistem partai politik di Indonesia. Satu sisi setiap pemimpin yang baru, entah dia ketua umum partai atau apapun, dia akan sulit sekali menentukan pejabat secara meritokrasi. Sistem meritnya itu nggak bisa berjalan dengan baik karena tuntutan dari sisi politik. Kemudian dari sisi politik pun mereka terus melakukan ini karena mereka mau mempertahankan posisi mereka di 5 tahun ke depan. Mereka harus mengumpulkan uang. Sehingga terjadilah yang seperti hari ini kita bahas dan lain-lainnya. Walaupun tadi dikatakan ya anggota DPR itu nggak terlibat, tetapi ini udah terang-terangan memperlihatkan akan terjadi abuse of power. Yang pasti akan mendapatkan prioritas ya orang-orang dia, orang-orang partai politik. Sebenarnya kalau kita bilang MBG, memang ada negara yang melakukan dan tujuannya baik kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh baik. Bisa memberikan gizi kepada kalangan-kalangan tertentu. Sebab negara yang terus melakukan ini, itu menunjukkan negara itu gagal. Tetapi kalau untuk mencerdaskan murid-murid tertentu dengan makanan yang bergizi benar, di Cina juga lakukan, itu benar-benar membuat generasi muda yang semakin sehat dan semakin memiliki daya pikir. Tetapi kalau MBG terus-menerus ditekokin ke masyarakat kita yang di bawah, bahkan sampai ratusan triliun, ini menunjukkan negaranya gagal. Dan kegagalan ini dimanfaatkan terus oleh partai politik untuk berpesta pora, mengatasnamakan proyek sehingga anggaran turun. Inilah yang terjadi. Jadi persoalan paling utama di negara kita sampai detik ini, pemimpin yang ada di depan mata kita, terus terang kita masih meragukan. Walaupun demo-demo kemarin ya kelihatan suara udah mulai reda, ya dikasihlah gimmick-gimmick beberapa yang sepertinya ada perbaikan. Tetapi yang inti-inti persoalan itu loh, ratusan triliun termasuk Kopdes Merah Putih, termasuk Danantara, termasuk MBG ini, yang kalau dikelola dengan baik itu akan membawa kebaikan, pertumbuhan dan segala macam. Tetapi hari ini terang-terang kita lihat pengelolanya parah. Dan KPK belum bersuara. Ini seharusnya KPK udah bersuara.
Saya nggak tahu ini seorang Purbaya kemarin ada singgung-singgung MBG. Iya. Apakah dia benar-benar bisa independen nggak? Kita belum tahu. Berharap mudah-mudahan bisa. Karena beliau sekarang pegang di keuangan negara. Kalau beliau berani, apakah berani nggak sedikit nyenggol ke pemerintah dalam hal ini proyek unggulannya Prabowo. Jadi kita ingin lihat perbaikilah negara ini dari sisi politik pertama dulu. Artinya apa? Ketua umum semua harus sudah selesai dengan diri sendiri, bukan hanya eksekutif. Ini penting sekali pesan hari ini kepada mereka yang dengar di eksekutif, di legislatif. Ini udah bukan waktu main-main. Kejadian demo di Nepal dan lain-lain itu jangan sampai menimpa Indonesia. Tapi itu mungkin saja terjadi kalau Anda terus bermain-main. Jadi saya kira gitu aja sih, supaya kita nggak terlalu tegang. Yuk kita ngebakmi dulu. Terima kasih. Ini berarti kualitas wakil yang katanya wakil rakyat ya, wakil rakyat yang dibayar dari pajak segar rakyat kita memang kualitasnya sangat rendah, Mbak. Ini berarti gagalnya apa? Gagalnya kaderisasi di partai politik yang asal comot, yang asal populer, tapi cuma untuk mendulang vote getter, Mbak. Mereka hanya dijadikan vote getter, ya. Jadi ini memang gagalnya semua partai politik lah, ya. Yang diambil yang populer, yang terkenal, tapi ya mohon maaf, saya nggak tahu, yaitu kualitas otaknya mungkin kalah sama udang ini ya, udang di balik bakwan. Iya. Memang ini kualitasnya. Jadi tadi kan Mbak Nena katakan ini program prioritas. Nah, ini kan temuannya Pak Menku baru ya, yang Mas Purboyo itu ya. Nah, itu kalau dan memang nanti ke depannya ini ada usulan juga kan dari Pak Menku itu. Jadi nanti badan apa sih namanya? Gizi Nasional BGN. Iya, yang Pak Dadan ini itu yang memang harus memberikan laporan evaluasi ya. Jadi laporan evaluasinya tiap bulannya harusnya ada ya. Sampai tadi ada 5.000 fiktif itu saya geleng-geleng ya. Ini yang disebut Pak Dibowo serakah nomik ya, ini berputar di lingkaran mereka sendiri sebetulnya. Ya, serakah nomik ini coba dievaluasi, itu ada di circle yaitu program unggulanmu Pak gitu ya. Ya. Jadi serakanomik ini sebetulnya harus tunjuk diri sendiri. Ya, apakah ada di circle ini tadi pengemis-pengemis politik. Saya agak kecewa ya. Mereka memang datang, aduh saya Mbak, sebetulnya kalau memang tujuannya sebenarnya baik ya, kalau di negara maju, di negara tetangga ini sudah diberlakukan lama. Tapi kualitas SDM-nya Mbak itu sudah unggul. Ya. Jadi mereka pakai 5% dari APBN. Ya, ini kan lebih Mbak. Dananya nih lebih dari 5% ya dari APBN. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau sebetulnya ini hal sederhana Mbak. Itu kan bisa ditunjuk sekolah-sekolah yang ada, ya kan? Sekolah yang memang betul-betul prioritas, ya, yang benar-benar membutuhkan. Kan ada sekolah unggul ya Mbak, yang sekolah menengah middle up ke atas ya, mungkin mereka oke lah, mungkin bukan prioritas gitu ya. Sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan, itu ditambah saja dana bosnya untuk buat kantin, atau diberdayakan emak-emaknya Mbak. Emak-emaknya itu ya, itu kan juga mungkin kalau mereka yang handle untuk anak-anak mereka, pasti mereka akan masak yang seenak mungkin. Ya, yang bergizi, memang bergizi. Nah, ini kalau sudah dilempar ke, ya itu tadi, saya sepakat ya. Jadi istilahnya apa ya? Tadi ilustrasinya Pak Tony itu setuju ya. Mereka jadi wasit ya, jadi pemain semua. Ya ini saya bilang serakah nomik. Jadi kedepannya ini dievaluasi. Ini untuk tahun depan kan katanya harus mencapai target ya 80 juta ya. 80 juta penerima manfaat 335T. Itu bukan duit mbahmu ya, APBN saya katakan ya, bukan duit mbahmu, bukan duit nenek moyangmu. Makanya ke depannya kita kalau cari pasangan aja Mbak kan bibit bobot bebek ya Mbak kalau mau jowo ya. Ya, ini yang kita amanahkan loh untuk jadi wakil rakyat. Saya bilang mereka pinter-minteri gitu loh. Jadi contoh Mbak yang kasus yang itu ya yang siapa itu yang dari Gerindra sama Nasdem itu
siapa yang Heri Gunawan ya, yang anggota DPR tahun periode sebelumnya ya, Heri Gunawan sama siapa tuh yang dari Nasdem itu, dua itu. Iya, itu. Jadi mereka paham ini ada anggaran, mereka tunjuk yayasan yang di situnya orang-orang mereka, Mbak. 28M yang CSR dari OJK sama BI itu ya. Ya, jadi sekarang ke depannya ya yang harus dilakukan itu kalau mereka punya rangkap jabatan, kan sudah uji materi judicial review ya dari MK ya. Jadi siapapun mereka ya yang terima biaya hidupnya dari sedekah rakyat itu wajib dilarang keras Mbak untuk rangkap jabatan. Baik itu untuk mereka punya yayasan, punya usaha apapun ya. Jadi tujuannya sebetulnya mengangkat UMKM, Mbak. Tapi jadi mematikan UMKM yang ada toh. Karena bergeraknya di circle mereka sendiri. Ini yang dibilang serakanomik ya itu mereka-mereka juga gitu loh. Jadi yang rangkap jabatan apapun, siapapun di situ ya, itu harus ditinjau. Oh ini dapur ini ada korelasinya nggak dengan eksekutif, legislatif atau yudikatif gitu ya Mbak ya. Nah semua itu ditinjau. Jadi kalau ada yang rangkap jabatan ya copot gitu saja. Baik. Jadi sebenarnya kalau mereka mau niat baik Mbak bisa, tapi mereka mau lakukan atau tidak. Nah ini momentum bersih-bersih Mbak, momentum bersih-bersih. Ya. Oke, baik. Lanjut Kak ya. Jumlahnya mungkin banyak Kak, makanya mereka kan nggak mau ngomong. Mungkin banyak. Jadi gini, kepercayaan rakyat ke parlemen itu udah pada titik nadir, udah rendah sekali. Malah kalau saya analogikan citra parlemen itu udah layak dimasukin ke tempat sampah, Kak. Kalian masih belum kenyang sama gaji, tunjangan, fasilitas. Kalau masih belum kenyang, kalian tuh rakus sekali. Vendornya lu, yang ngawasin lu. Apa ini namanya? Sekarang gini, vendor nggak pernah dimintai tanggung jawab dari sekian banyak kasus. Akhirnya kita jadi tahu, jeruk makan jeruk dong, kan gitu Kak. Menurut saya dalih nggak ada larangan hukum itu bukan alasan yang dibenarkan Kak. Lu terlibat dalam proyek eksekutif apa gitu loh. Fungsi pengawasan eksekusi masuk dalam elu. Akhirnya apa? Siapa yang ngontrol kebijakan ini Kak? Nggak ada. Ujung-ujungnya proyek MBG ini. DPR itu harusnya jadi pengawas programnya pemerintah. Saya nggak bicara etika di sini. Makanya aneh. MBG kok adem-adem ayem aja, gak pernah ada koreksi Kak. Ternyata eng. Kritiknya hilang. Ini kalau logika main sepak bola, lu jadi wasit, lu jadi pemain, lu jadi pelatih, lu jadi penyiar, bungkus semuanya malih. Akhirnya dugaan yang selama ini kita menduga ternyata fakta. MBG itu bukan program makan siang gratis. MBG ini sarana untuk berpesta pora. Sekarang kita berharap MBG bakal efektif. Ayo jawab dah. Nggak berani berharap. Ngimpi Kak. Keracunan di mana-mana, kualitas makanan dibilang bergizi. Ya itu dia yang menyedihkan. Orang pikirin awal orang tuh duit doang. Sok paham seolah-olah ngerti dapur. Yang masalahnya itu kelihatan akhirnya programnya Pak Prabowo ini pakai slogan demi anak Indonesia, demi masa depan bangsa dan negara, tapi biadab Kak caranya. Ironisnya dari 6.026 MBG itu 5.000-nya fiktif. Yes.
masih mau bilang programnya Pak Prabowo ini baik, biadab gak? Kalau saya bilang MBG, bubarin aja. Ratusan triliun yang jelas nyata-nyata mengalir ke kantong politisi. Belum lagi di yayasan yang isinya apa bener itu anaknya Pak Prabowo yang dipotong 2.000. Ini kan kayak preman kampungan Sontoloyo, Kak. Negara ini mau gimana ya? Kurangin ASN, kurangin pejabat, kurangin kementerian kalau pengen negara ini baik. Bangun rakyatnya, jangan dibanyakin pejabat sama ASN. Bangun negaranya. Terlalu banyak. Negara kita tuh nggak kekurangan orang pinter. Tapi orang yang mau membangun negara, orang bikin susah. Jadi akhirnya orang punya integritas, orang gencet semua. Kita tahu UMKM catering itu jago-jago. Tapi kenapa ngalir ke lu orang? Apakah Pak Prabowo tutup tangan, tutup telinga, tutup mata, tutup semuanya nggak mau tahu? Oh, rasanya aneh. Namanya program unggulan dikampanyekan. Kan biasanya kita sebloon-bloonnya kita kan bakal tanya, gue kasih kampanye ini, mana coba feedbacknya, reportnya ke gue. Biasanya kalau unggulan itu justru kita very strict ya untuk mengawal program unggulan tersebut. Exactly, that is the biggest point. Even you spend so many huge amount of money. Gila itu 300 triliun tahun depan. Yakin ngalir ke rakyat. Gila ini, saya bilang bukan etika lagi Kak, bukan manusia lagi sudah. Maling loh orang semua. Kepercayaannya udah kagak ada kalau orang. Even ke pemerintah juga kalau begini caranya, gak usah. Gampang semua pun bisa jadi pejabat. Kalau cara model kerja seperti ini. Bukan orang mereka Kak, bukan manusia. Iblis juga kalah kali jahatnya sama lo orang. Sekarang gini Kak, cek coba ya Kak ya, Undang-Undang MD3, butuh referensi deh Kak. Undang-Undang MD3 pasal 400 ayat 2 sama Undang-Undang Pemda. Katanya sih anggota dewan nggak boleh punya usaha ya terkait APBN, APBD, saya nggak tahu benar apa enggak Kak. Terus kalau terbukti ada penyelewengan, ada ancaman hukumannya Kak. Di KUHP 372, 378. Saya nggak tahu, nanti Kakak cari referensi deh. Itu satu. Yang kedua, tadi saya masuk, lo orang bukan manusia semua. Iblis pun kalah. Inilah contoh ketika maling dijadiin wakil rakyat. Mereka pasti akan salto dengan segala macam jurus. Mereka itu sebenarnya berupaya untuk terlibat kalau ada duitnya Kak, pada sesuatu yang gak seharusnya. Tadi kan udah dicolek masalah etika. Sebenarnya saya nggak bicara etika lah, udah di sini mah. Etika binatang apaan sih etika kan gitu ya Kak ya. Nggak jelas. Buat saya yang ngomong nggak ada otaknya Kak. Gini, tadi kan udah dibahas Bapak sebelumnya, Kakak juga udah jawab. Konteksnya adalah makan bergizi gratis. Ada gizinya, nggak ada gizinya udah nomor 2 sekarang. Duit buat gue berapa? Kan begitu. Jatah preman gue berapa? Terus kita lihat, ini saya parsial deh karena udah mau jam 7 Kak ya. Dari sekian banyak keracunan, pantesan gak pernah ada. Elu sebagai wasit ya Kak ya. Wasit kok ikut bermain ya Kak ya. Konteksnya kan di situ. Elu yang mengawasi eksekutif. Lalu kok masuk ya ke situ. Ini bukan masalah etis lagi Kak. Fungsi itu apa gitu loh. Fungsi pengawasan kan Kak.
Jadi kalau lu ngomong nggak ada larangan, otak lu didengkul. Lu mengawasi programnya si pemerintah. Kalau lu terlibat, ya udah nggak bener dong artinya negara ini. Oh ya, aduh. Ya, saya pikir program MBG ini program yang nggak masuk akal ya, dengan harga 10.000 itu makanannya akan seperti apa. Kalau menurut saya lebih baik digantikan saja program ini oleh Prabowo. Misalkan kan tuh 10.000, dikasihlah kerjasama dengan jaringan fast food seperti Kentucky, Pizza Hut, McDonald's, 10.000. Jadi mereka tuh anak-anak bisa mengakumulasi dan bisa ditukar dalam bentuk voucher gitu ya maksudnya. Iya, misalkan yang nggak doyan pizza, gue punya pizza voucher nih, gue tukar sama McDonald, mau gak? Nah, jadi mereka saling bisa tukar. Nah, nanti setelah sebulan mereka punya 10.000 kali 30 kan tuh 300.000. Nah, mereka bisa ngajak sekeluarga makan lah. Makan di McDonald, makan pizza, itu lebih make sense. Jadi pemerintah juga nggak mengeluarkan dana untuk cetak voucher, nggak menyediakan apa-apa, hanya dana itu 10.000 dan nggak bisa dikorupsi kan itu. Iya, nah masalahnya yang di tengah itu Pak, gue dapet apa gitu. Itu yang bahaya Pak. Ya, itu saya pikir emang yang paling make sense lah daripada program MBG. Karena saya dulu pernah gini ya Mbak Nena ya, pada waktu saya pernah kerja di satu perusahaan, dikasih uang makan, dikasih catering itu memang dibudgetkan oleh perusahaan, itu harga ya 10.000 Mbak Nena. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun udah lama pasti ya, 2014 gitu lah, saya lupa. Iya, udah lama. Pas nggak mungkin kalau sekarang ya Pak kayaknya. Betul. Itu setahun segitu ya Mbak Nena ya. Tahu yang datang apa tuh Mbak Nena? Maaf Mbak Nena, cateringnya itu suka ada ulatnya Mbak Nena. Nah, itu bayangin, itu yang dikontrol oleh perusahaan swasta loh Mbak Nena. Masih terjadi seperti itu, diganti-ganti berapa kali cateringnya, masakannya kan bosen. Akhirnya yang terjadi apa Mbak Nena? Karyawan itu tidak makan, malah dia jajan bakso di luar, bakmi di luar gitu loh Mbak Nena. Di stop itu akhirnya ya udah dikasih uang cash aja, ya udah deh 10.000 gitu masing-masing, ya udah mereka lebih happy Mbak Nena. Jadi saya pikir ya, saya usulnya program voucher itu paling make sense deh. Anak-anak kan suka junk food gitu tuh, makan ya pizza. Jadi bukan franchise luar negeri ya, mungkin ada kan, banyak ya fried chicken yang lokal gitu ya maksudnya. Iya, atau warteg bahari gitu. Mereka kerjasama aja, itu kan juga warteg kan franchise lokal tuh. Atau banyak ya makanan-makanan yang lokal lah, mereka suruh keluarin voucher kalau mau bekerja sama dengan pemerintah ya, anak-anak ya tinggal di daerah-daerah yang mana yang ada ya mereka saling tukar lah kupon itu untuk tukar-tukar. Saya pikir gitu Kalau kayak gini sebetulnya ya kembali lagi sebenarnya ke aturan main kan Nena. Saya singkat aja sih, karena sebetulnya kalau kita kerja dimanapun ya seharusnya ya, terlebih kalau swasta ya, itu kan kita kalau kerja di institusi itu kan ada aturan bahwa dilarang menjadi bekerja dengan bidang usaha yang sama. Yang dikhawatirkan adalah konflik of interest, apalagi bukan cuma usahanya yang sama tapi malah mengerjakan proyek yang sedang diprogramkan. Nah, itu kan kayaknya kan gimana gitu Kak Nena. Ya mungkin aturan itu yang harus nganu ya, supaya menghindari konflik of interest itu. Nah, kalau enggak ya seperti ini jadinya. Jadi hanya dianggarkan dari istilahnya dari kita untuk kita Kak Nena nanti jadinya. Dari kita oleh kita untuk kita gitu kan.
Ya, jadi ruwet apa untuk pelaksanaannya kalau memang bukan masalah tadi yang disampaikan Pak Osman juga betul, masalah etika bahwa ada apa itu norma yang dilanggar itu, bahwa harusnya nggak boleh seperti ini karena sekali menjalankan seperti itu ya biasanya nanti terus benefitnya buat saya apa gitu kan? Karena investor kan ya dong pasti untung rugi kan, betul lah, break even kapan ya? Pasti untung rugi. Jadi ya nggak mungkin lah. Terus akhirnya kalau dikembalikan lagi katanya mau menggandeng UMKM supaya UMKM-nya bergerak, padahal syaratnya setiap dapur harus mampu mengcover 3.000 porsi dan modal awalnya gede bener itu. UMKM dari mana? UMKM itu kan kecil, mikro ya, usaha mikro, menengah kecil. Menengah ya. Nah kalau sudah belum apa-apa 3.000 kali berapa, terus habis itu pembayarannya juga kadang nggak lancar. Dia harus punya modal di depan. Jangan dana berapa ya, akhirnya bukan UMKM lagi kan Nina. Nanti yang bisa bermain ya yang besar-besar seperti itu sih. Bilang sama Pak Osman ada peribahasa dulu kan, ada pencetus matahari, tau nggak? Pertama yang namanya Ko Asyong kan, dia bilang peribahasa orang Tionghoa, kalau manusia dia kayak apa? Dia kalau empat paku peti mati belum bunyi mereka nggak sadar kok. Dia kan ada 4 paku kan, belum pantek dia terakhir. Itu Asyong, dia pencetus matahari tuh. Dia bilang, dia kan meninggal di Bogor kan. Dia bilang, kalau manusia orang Tionghoa ya, dia nggak sadar, dia nggak punya itu sosek. Kalau belum bunyi 4 paku peti mati mereka nggak sadar. Gitu. Berarti kalau gitu kita bikin bros 4 paku aja yuk Kung. Iya. Simbolis. kita orang DPR semua pintu dipakuin aja, susah dong. Saya kan udah bilang Nena, itu DPR kok gedungnya gak dirubah apa pasti kacau. Balik ke situ lagi. Iya ya. Dia punya. Jadi orang masuk situ tuh puyeng, ditutupin sama ini ada Beni tau nggak, badan hukum. Pasti kacau dah. Emang DPR nggak ada kerjaan tuh. Saya kena satu orang, kena Pak Gading, dia orang Golkar kan DPR. Dia nggak datang ke kantor, dia kerja gali-gali itu batu bara di Banjarmasin. Emang DPR nggak ada kerja. Semuanya sontoloyo, nggak ada bener. Kalau bilang bener, saya kenal. Dia datang dulu gaji 60 juta dulu. Dewi, Tony Wardoyo. Udahlah, pokoknya cerita DPR kok gedung nggak dirubah sama arsitek, aku nggak mungkin dapat pasti banyak masalah. Memang secara ekonomi sah-sah aja Anda mau masuk bisnis apa ya. Tapi etika, bos. Selama ini kan yang dimasalahin kan nggak punya etika. Nepal tuh sama, ya, nggak punya etika. Kita ini kan negara tanpa etika. Undang-undang nggak boleh diizinkan, diterobos undang-undangnya. Kan itu permainannya. Jadi, masih nggak sadar ya, mesti ulangin apa kejadian-kejadian lalu. Jadi ini orang, mau ngomong apa ya? Sampai bingung. Papa apa speechless tahu. Cuman tepok jidat gitu. Speechless ya. Ini memang benar-benar mereka itu nggak sadar. Mesti kalau orang Tiongkok bilang mesti ketemu peti mati baru menangis, ya. Jadi peti mati udah di depan baru dia minta ampun. Ini orang nggak punya kesadaran. Intinya itu mereka kan anggota DPR, ya, orang politik, sadar sedikit mengenai psikologi massa, ya. Itu dibikin kita sebagai rakyat pembayar pajak sudah mengkhawatirkan, ya, itu dana ternyata banyak disunat kan, dari 20.000 tinggal berapa ribu kan. Iya, buat yayasan aja udah 2.000 Papa. Itulah semangka setipis kartu kredit. Itu keren ya, bisa yang nyuri sampai kayak gitu.
Nah, itu mah kupikir nggak diiris, Pak, itu diparut. Jadi kayak keripik. Jadi kayak keripik. Mau meres kelapa apa diparut. Jadi itu memalukan ya. Itu anggaran negara dipindahin ke jalur baru, mereka nongkrong di situ. Ya, sama nanti Koperasi Merah Putih yang ditakutin kan begini. Nanti lewat tangan-tangan mereka, ya mereka pegang duit. Nanti sebar-sebarlah ketika mau pemilu ya. Ya, mainannya udah duit semua lah. Saya kira nggak berubah Bapak Prabowo. Kalau Anda mendengar ini, berpikirlah secara fundamental. Kalau begini terus, kita alamatnya hancur, bocor. Seperti kata Bapak Presiden dulu, bocor ya. Itu yang paling menyedihkan. Dulu dia yang tulis Indonesia Paradoks, ya bukunya. Sekarang dia lupa. Kapan ya gua tulis ya? Kayaknya kita baik-baik aja. Gitulah ya. Amnesia. Aduh. Oke, jadi kalau dari sisi saya, Mas Anto, kita kembalikan kepada tupoksinya ya, Mas. Ya kan? Kalau posisinya dari ada anggota dewan yang investasi di dapur makanan ya, Mas ya. Nah, ini posisinya nomor satu adalah kita kembalikan bahwa investor ini menggunakan tenaga kerja atau pemasak orang lokal, Mas, di daerah itu, Mas. Itu nomor satu, karena target daripada Pak Prabowo dengan BGN ini di luar memberikan makan kan juga membuka lapangan pekerjaan tuh, Mas Anto. Itu yang mesti teman-teman lihat di sana. Jadi kalau ada investor, anggota DPR di dapilnya misalnya, Mas, di konstituennya, ya itu sangat bagus menurut saya sih, Mas. Kita bicaranya positif dulu ya. Sangat bagus karena ada yang naruh modal, dia buka tempat makan. Karena di dekat saya ada juga, cuman saya nggak tahu ini punyanya siapa, apakah juga punya DPRD 1 atau malah DPR RI gitu, Mas. Saya juga nggak tahu, tapi menurut saya yang utama adalah tenaga kerjanya yang masak dan seterusnya itu adalah memang orang-orang lokal, dan ini kan target dari Pak Presiden ya, Mas. Jadi berkontribusi, ingat nggak selalu statement beliau bahwa tenaga kerja yang terbentuk dari Koperasi Merah Putih sama MBG ini kan cukup besar ya, Mas. Nah, ini yang kita garis bawahi untuk sisi positifnya. Nah, kemudian sisi positif yang kedua dari sisi investor ini, tentu kan saya nggak tahu prosesnya nih, Mas. Apakah dia invoice ke pemerintah berkenaan dengan, kalau nggak salah begitu ya, yang dilakukan. Nah, ini yang harus dijaga adalah mengambil untungnya jangan terlalu besar, Mas, karena di bisnis food and beverage atau F&B yang dalam bottomnya contoh warteg, Mas, itu marginnya cukup besar, Mas, sampai dengan 50%, Mas. Jadi karena ini adalah kita tahu targetnya adalah untuk gizi anak-anak kita, bahkan ditambah sekarang adalah untuk guru, kalau tidak salah terakhir ya, Mas, itu ditambah untuk guru yang mendapatkan makanan sehat ini. Harapan dari saya sebagai masyarakat adalah kualitasnya dijaga, Mas, kandungan protein, kalorinya, kualitasnya. Apalagi terakhir itu, Mas, ada surat pernyataan ya yang kemarin ditarik kembali itu, Mas Anto, sempat viral di media yang di Jabar ya, kalau anaknya keracunan tidak boleh menuntut kalau nggak salah, dan itu ditarik kembali ya. Nah, itu jangan sampai kejadian, Mas. Dan terakhir itu di tempat saya di Gunung Kidul ada terakhir barusan keracunan tuh, Mas. Masuk kemarin di spotlight iklan di iNews kalau nggak salah saya baca ya. Ada keracunan beberapa orang. Nah, ini harus dijaga, artinya mereka punya ahli gizi yang melakukan testing, Mas. Makanan yang selesai dimasak ini kan buat anak-anak kita ya. Mungkin datanya sudah banyak karena waktu Pak Prabowo menyampaikan itu datanya berbeda antara yang disampaikan dengan real yang keracunan, beda jauh. Karena wartawan sangat valid datanya menyajikan per daerah yang keracunan. Nah, ini jangan sampai. Jadi kalau investor ini siapapun itu, anggota dewan dimanapun itu, Mas, ini mereka bisnis, dan tolong kembali lagi
mereka memberi makan kepada anak-anak kita. Jangan dikurangi dari budget yang ada. Kita lupa ya, masa lupa tuh budgetnya berapa, 9.000 atau berapa, maksud saya jangan sampai dikurangi. Karena sempet rame di medsos yang sepangkannya buat kipas-kipas tuh Mas Anta. Ingat ya Mas? Betul ya Mas? Setipis itu 10 hari katanya, jangan kejadian seperti itu. Iya, saking tipisnya Mas Anta. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kita kembalikan kepada standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi untuk anak-anak kita. Jangan sampai itu dibuang tuh Mas, karena ada yang anak-anak cukup mampu makannya di atas itu, begitu dapat itu dibuang Mas. Ini jangan sampai kejadian. Ya ini yang pesan saya buat anggota MPR, anggota DPR yang sebagai investor, ya sah-sah saja sih Mas, selama memang poin-poin tersebut bisa dipenuhi. Dan beliau ingat, dia investor, kalau ada untung ya normal saja, karena dalam bisnis ini harusnya sih antara 10-15% ya Mas sebagai margin gitu, tapi jangan berlebih sampai dengan 50%. Saya pakai bisnis warteg Mas, warteg itu 50% Mas, dari mulai nasi, makanan, semua food and beverage, yang apalagi yang minuman ya Mas, itu sampai 50% real Mas, karena saya pernah ada di bisnis food and beverage ya Mas. Itu yang saya sampaikan buat Mas Anto, sama sharing buat teman-teman secara positif. Saya melihat welcome saja Mas, karena memang banyak kan Mas yang dari lembaga-lembaga yang melakukan istilahnya depot-depot untuk makanan bergizi nih Mas, dari mulai TNI, dari mulai Polri, kemudian banyak juga perusahaan yang terlibat mensukseskan program ini. Kalau ada anggota DPR yang jadi investor, saran saya sih kepada pelayanan ke masyarakatnya tadi dijaga Mas Anto. Jangan sampai anak-anak kita keracunan tuh sih Mas, itu yang mesti dijaga Mas. Tujuan mulianya dapat, berkahnya juga investornya juga dapat, memberikan dampak multiplier pekerjaannya kepada masyarakat sekitar tadi yang masak juga dapat, menggerakkan ekonomi, dia belanja di pasar terdekat untuk masaknya juga dapat gitu ya Mas, realnya. Jadi bisa memang berdampak untuk negara juga Mas. Itu kan targetnya Pak Presiden Mas. Kalau menurut saya malah saya tidak setuju ya anggota dewan itu berbisnis. Karena kan yang ambil kebijakan apa yang ditentukan pemerintah kan mereka yang harus ngatur, dan mereka juga harus controlling juga. Dan dari awal sebetulnya saya itu tidak suka MBG ini. Sebaiknya Pak Prabowo ini bikin pabrik, jangan semua diimpor, termasuk juga garam impor. Ini katanya nggak akan impor garam lagi. Bayangin, kita dikelilingin lautan tetapi kok garamnya impor. Karena apa? Mereka anggota DPR itu kepengen impor, semua pejabat kita kepengen impor karena mereka tuh dapat fee. Jadi istilahnya menembak di atas kuda. Mereka tenang duduk di sana, tinggal cari importir, tinggal cari catering. Oh iya, atas nama dia. Kalau orang dibilang, oh saya anggota DPR, saya mau masuk sebagai penyedia di MBG ini, orang tidak bisa ngomong karena pejabat-pejabat yang di pemerintahan itu takut dengan anggota DPR ini. Apa-apa yang decision maker kan anggota DPR. Jadi sebaiknya mereka itu tidak ikut campur dalam hal pengadaan MBG ini. Berikan, mendingan dia kasihin kebetulan siapa yang memang catering selama ini. Kalau dia mau bisnis, dia resign dari anggota DPR. Jangan double job kayak gitu, dia bisnis mau. Kebetulan Mbak, saya dulu pengadaan barang di DPR MPR. Saya kontraktor. Jadi saya nggak usah sebutkan namanya, ketua DPR-nya itu. Dia itu setelah dia jadi ketua DPR, semua job dari mulai pengadaan kertas, ATK, pokoknya semua grup dia aja. Jadi ada bapak-bapak cerita sama saya, Bu, saya ini udah lama punya percetakan.
Tetapi sejak Bapak ini pegang, percetakan saya mati karena dia monopoli semua pekerjaan di DPR, termasuk cleaning service, segala macam dia borong semua untuk intinya untuk kolega dia dan teman-teman dia. Jadi pengusaha-pengusaha kecil itu pada mati. Nah ini DPR juga begitu. Kenapa dia mesti ikut campur? Orang salary-nya udah cukup kok. Jadi mestinya kalau memang dia mau ngadain itu, dia resign aja, jangan jadi anggota DPR lagi. Dan lagi juga, kalau bisa anggota DPR ini dikurangin, jangan sebanyak itu. Saya lihat yang tidak capable duduk di situ, aduh minta ampun, bikin malu aja. Saya nggak habis pikir ya, kenapa udah jadi anggota dewan masih mau objek begituan, kayak kurang uang gitu ya, kesian. Harusnya itu kan satu kehormatan ya untuk mengabdi ke masyarakat gitu. Saya bingung gitu beneran, budayanya udah nggak ada malu gitu. Ini kan program sama-sama, program jangka panjang supaya anak cucu itu lebih cerdas dengan dapat gizi, kan gitu semangatnya. Setuju nggak? Iya, ini malah ngobjek gitu loh. Terus kenapa nggak dipertegas supaya nggak disebut oknum? Sebut dong tadi siapa teman-temannya yang begitu, supaya kita bisa kelihatan. Yang dia bilang kinerjanya kan tidak terganggu dengan ada begini-beginian, yakin nggak terganggu gitu loh. Dari yang tadi pagi saya dengar aja, makanannya kurang beres, dari harga berapa, harga produksinya aja jadi ada cuannya gede banget begitu. Jadi heran loh orang-orang kayak begitu ya. Saya nggak ngerti lagi mau ngomong apa gitu. Ini kan program kebangsaan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo. You ikutan, mau cari untung lagi. Kalau you mau lebih bagus, you kalau misalnya dibudgetin berapa, you tambahin. Itu loh, itu baru namanya orang-orang jadi dewan yang punya sikap kenegarawanan. Kalau kayak gini mah, aduh, beliin kaca deh, biar pada ngaca itu semua. Makasih. Baik, terima kasih kembali Pak Adi atas komentarnya. Oke, mitra bisnis, opini dari Pak Adi tadi sekaligus menutup sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.